Iya ya, masih ada. Zara, asik banget. Udah ngitungin duit aja. Mas Bedu ketahuan deh, ya Allah. Ini Mas Bedu, tadi kan Zara di jalan nih, ya kan, transferin buat orang tua. Wow. Terus kalian iseng narik tunai nih. Nah pas narik tunai tadi tuh beli sarapan, isi bensin, terus ada pengemis juga di lampu merah gitu ya. Ngasih perasaan tuh tadi inget-inget Zara harusnya di dompet tuh cuma 100.000. Ini alhamdulillah masih ada 200.000. $200.000. Banyak banget. Alhamdulillah banyak bener. Aminin aja deh ya, $250.000. $200.000 bisa buat beli rumah itu. Amin ya Allah, siapa tahu ya Mas Bedu ya. Iya. Enggak, ini enggak dolar. Berapa? Masih rupiah. Rupiah? Iya, aku cinta rupiah. Oh, terus jadi tiba-tiba ada $200.000? Iya, terus udah gitu nih, barusan nih sebelum kita mulai nih ya, Zara dapat masuk tuh M-Banking kan. Katanya ada transferan nominalnya lumayan Mas Bedu. Berapa? Ya pokoknya udah bisa langsung beli handphone baru. Beli handphone baru? Pokoknya yang itu dah, yang lumayan itulah. Yang kameranya muter. Jadi Zara bingung nih uang dari mana kan. Tiba-tiba pas Zara cari tahu, oh itu DP dari penyelenggara acara buat nge-host minggu depan. Wah, DP-nya aja bisa beli handphone. Ih. Kalau dilunasin bisa beli counter handphone. Counter handphone. Wah, berarti itu Zara ya bisa jadi nih. Ya itu rezeki dari arah yang tak terduga. Iya. Itu bisa jadi karena Zara sedekah ke orang tua Zara, bantuin orang, ngasih uang ke orang tua Zara, kirim uang kan, terus kasih sedekah ke pengemis. Ya alhamdulillah ya Mas Bedu ya. Ya, itu bisa jadi itu matematikanya Allah, kita kan nggak pernah tahu. Kayak nggak nyangka gitu Mas Bedu ya, Masya Allah matematikanya Allah tuh. Iya. Kayaknya luar biasa banget nih, titip dulu dompet di emang situ. matematika kamu 5. Ini mah ketahuan deh, udah opening aja daripada ketahuan matematikanya merah. Ya, ayo kita buka dulu acara ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Ya boleh silakan masuk Mang. Nih Adi gimana? Mama masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batik banget ya. Iya mah. Damang Jahra. Alhamdulillah mah. Damang. Alhamdulillah mah. Perasaan dari tadi mah dengerin ngitung naon. Zara tiba-tiba mendapat rezeki banyak mah. Padahal di Zara pikir, Alhamdulillah. Tak terduga mah tiba-tiba. kayaknya uang Zara nggak cukup deh buat tiba-tiba. Lah kok ada uang masuk mah. Tapi ini matematikanya Allah tuh luar biasa nggak ketebak ya mah. Betul. Berbeda dengan rasio manusia. Masya Allah. Jadi dalam kita berbuat baik, dalam kita beribadah, jangan pakai rasio manusia, tapi pakai rasionya Allah. Silahkan mah kalau Boleh gitu minta mah. bahas, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut.
Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa marifatihi wa man tabi'ahum bisanin illa yaumiddin. Matematikanya Allah. Dalam kita berbuat baik, dalam kita beribadah, jangan pakai rasio manusia, tapi pakai rasionya Allah. Jangan pakai matematika kita manusia, tapi pakai matematikanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah berfirman, di antaranya tentang sedekah saja dalam tanda kutip. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasana fayudhaifahu lahu ad'apan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjamkan hartanya yang baik di jalan Allah, Allah akan ganti dengan yang banyak yang lebih baik dari itu. Allah meluaskan rezeki, Allah menyempitkan rezeki, hanya kepada Kamilah kalian akan kembali. Dari ayat ini Allah sangat kagum dengan orang yang punya harta rela berbagi dengan orang lain. Sampai kalimat yang Allah sampaikan pun, siapa yang mau meminjamkan hartanya, bukan menyumbangkan hartanya. Padahal milik Allah hakikatnya, dititipin sama kita. Saking Allah Subhanahu wa ta'ala kagum dengan orang yang mau berderma, bersedekah, berbagi dengan orang, kalimatnya Allah katakan, siapa yang mau meminjamkan hartanya yang baik di jalan Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak, yang lebih baik, tuh kan. Kalau kita, mamah minjem duit sama Jahrah 1 juta. Iya mah. Bayarnya 1 juta kan? Bayar. Kalau Allah enggak meminjamkan harta dengan niat karena Allah, dibaginya lebih banyak, dikembalikan dengan lebih banyak. Tak terduga ya Allah maha luas rezekinya, Allah maha meluaskan rezeki, maha menyempitkan rezeki. Kenapa? Bagi orang yang banyak berbagi, yang banyak bersedekah, diablakin tuh rezekinya oleh Allah. Bukan makin habis makin banyak. Tapi orang yang pelit, yang koret, disempitkan rezekinya. Makanya jangan pakai matematikanya manusia. Iya mah. Tapi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya agar kita berbuat baik. Bahkan pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang namanya kebaikan, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Salat, puasa, zakat, haji, dibagian balasan oleh Allah. Selain itu beramal soleh, bermuamalah, nolongin orang, ngebantuin orang, senyum dengan orang, itu ibadah ghair mahdoh. Ada pahalanya kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kita lihat, misalnya saja. Allah berfirman dalam Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati falyujza illa mislaha. Allah berfirman, siapa yang datang dengan berbuat kebaikan, Allah balas diganti dengan 10 kebaikan. Siapa yang berbuat jahat dibalas dengan 1 kejahatan. Beda nggak? Allah beda mah. Kata Allah dalam ayat ini, kalau ada orang berbuat baik, niatnya karena Allah, dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Tapi kalau ada orang berbuat jahat, balasannya hanya 1 kali lipat. 1. Artinya matematika manusia, 1 kali 1 berapa? 1 kali 1 1. 1 kali 2 berapa? 2. Oke, itu matematika kita. Tapi matematikanya Allah, 1 kebaikan artinya 1 kali 1 10. Masya Allah. Ya kan? Kalau ada orang berbuat baik 1, kata Allah dalam Al-An'am 160, 1 kebaikan kali 1 pahalanya 10 minimal. Tapi kalau orang berbuat jahat, 1 kali 1 adalah 1. 1. Iya. Betapa adilnya Allah. Berbeda kan? Beda mah. Beda. Masya Allah luar biasa. Baik banget Allah ya mah. Itulah maha adilnya Allah. Makanya kita berbuat baik, jangan mikir-mikir, jangan mikir-mikir. Niatnya karena Allah, libtigo imardotillah, pasti dibalas oleh Allah dengan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih melimpah ruah. Yang penting ikhlas karena Allah. Toh semua yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah, cuma dititipin kepada kita.
bagaimana memanfaatkannya di jalan yang Allah ridho, di dalam kebaikan, pasti dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik, begitu. Masya Allah ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu menggunakan matematika Allah ketika kita akan melakukan suatu kebaikan agar tidak menunda-nundanya lagi. Betul. Oke, yakin dan Berbuat yakin. baik, janganlah ditunda-tunda. Begitu. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ma, ketika kita mau memulai berbisnis, berniaga, karena pasti kita takut rugi, maka kita punya banyak perhitungan. Jangan. Dengan kita berbisnis sama Allah, berniaga dengan Allah. Betul. Makanya perhitungan bisnis dengan manusia, perhitungan bisnis dengan Allah jauh berbeda. Jauh Contoh. berbeda. Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala selalu membalas kebaikan dan keburukan. Keburukan. Kalau seorang manusia niat akan melakukan perbuatan baik, baru niat, belum dia mengerjakannya, mendapatkan pahala satu yang sempurna. Koma. Pahala. Kalau dia mengerjakannya dengan niat karena Allah, minimal pahalanya 10, 10 100, 700 dan lebih banyak dari itu. kali lipat. Koma. Masya Allah. Kalau seorang niat melakukan perbuatan jahat, dia mengurungkan kejahatannya, karena dia menahan kejahatannya, mendapat pahala satu yang sempurna. Kalau dia melakukan niat daripada jahatnya, dosanya cuma satu. Banyakan mana? Banyakan pahala. Beda sama kita. Misalnya, Iya. mamah ngebetulin genteng. Panggil tukang. Sehari gaji dia 150. Rokok sebungkus, kopi, segala macam, 200 makan apa, siang. apa. Hanya itu. Kerja sehari, rajin apa enggak, pego. Pego. 2 hari, Iya. 300. Capek. 100. Iya. 300. Benar nggak? Benar, Ma. Ini gaji kita, kalau kita manusia. Kalau berbisnis Tapi Allah manusia. enggak. Dilihat rajin enggak. Ah, Sungguh-sungguh enggak kerjanya. Karena Allah atau enggak, itu yang dinilai oleh Allah. Masya Allah. Betapa hebatnya matematikanya Allah. Ya. Contoh, kita sholat aja. Tapi Rasulullah mengatakan, siapa yang sembahyangnya berjamaah, nilai pahalanya 27 derajat. Maksudnya apa hadis ini? Artinya kalau kita matematika manusia, 1 kali 1 adalah 1. Matematikanya Allah, 1 kali 1, 27. Bedakan sama kita. Beda mah. Contoh, kita lihat di dalam Al-Baqarah 261. Matalul ladina yunfikuna amalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dimisalkan, orang yang sedekah niatnya hanya karena Allah. Ibarat nanam 1 butir, tumbuh 1 pohon, bercabang 7 cabang, keluar tiap cabang 1 butir dan lebih banyak dari itu. Sekarang begini, perhitungan matematika kita. Kalau matematika kita 1 kali 1 berapa? 1. Tapi dengan ayat ini, dengan matematikanya Allah, kalau orang bersedekah 1 kali 7 kali 100 kali 700 kali tidak terhingga. Masya Allah. Begitu besarnya karunia Allah. Iya mah. Begitu besarnya pahala Allah. Contoh, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sembahyang di masjidku, di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat. Wow. Siapa yang sembahyang di Masjid Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Masya Allah. Siapa yang sembahyang di Palestina, di Masjid Aqsa, 500 kali lipat. Kalau matematika kita 1 kali 1 berapa? 1. Perhitungannya dengan hadis ini. Kalau kita sembahyang di Masjid Nabawi, 1 kali 1 1000. Di Masjid Haram, 1 kali 1 100.000. 100.000. Di Masjid Aqsa, 1 kali 1 500. 500. Betapa beruntungnya kita-kita yang sembahyang di Aqsa, yang sembahyang di Nabawi, yang sembahyang di Haram. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Iya mah. Makanya banyak bersyukur. Ya. Kayak macam tadi yang 27 kali lipat.
sembahyang berjamaah. Betapa beruntungnya orang-orang yang beriman kepada Allah setiap sembahyang wajib kaum laki-laki sembahyang berjamaah di masjid. Matematikanya Allah jalan. Nabung banyak. Alangkah ruginya Anda kalian kalau sebagai laki-laki balik berakal sembahyang wajib nggak di masjid, matematikanya Allah hilang, cuma satu pahala. Ya sayang banget. Contoh, yang namanya perbuatan baik ternyata oleh Nabi besar kita Muhammad SAW tidak dihitung hanya dengan angka-angka. Tapi kebaikan menghasilkan kebaikan yang lebih baik. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian dia tetap duduk di masjid, berzikir, baca Al-Quran, niatnya karena Allah. Sampai terbitnya matahari sembahyang 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah haji. Masya Allah. Tidak pakai angka kan? Enggak, Iya mah. Tapi Mama tanya, sembahyang kan nggak pakai ongkos. Tapi haji mahal kan? Mahal. Mahal. Lebih baik nggak? Lebih baik. Itu matematikanya Allah dengan kebaikan, bukan dengan angka. Contoh, Rasul bersabda, siapa yang berangkat dari rumahnya sudah punya wudhu, dia bersuci. Niat akan sembahyang wajib di masjid. Kalian nih laki-laki nih. Niat karena Allah, sembahyang wajib di masjid dengan berjamaah. Seperti pahala orang ibadah haji. Koma. Masya Allah. Kalau kalian dari rumah bersuci, pergi ke masjid, niat ukun sembahyang sunat, pahalanya seperti pahala umroh. Umroh. Hebat nggak? Hebat banget mah. Matematikanya Allah di luar jangkauan. Kenapa ini? Betapa agungnya Allah. Betapa mulianya Allah. Betapa cintanya Allah kepada kita. Ya. Betapa kasihnya Allah kepada kita. Betapa Allah berlaku adil kepada siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangkau oleh kita. Itu dalam hal ibadah ya, Ma. Dalam hal memberikan rezeki, rezeki sehari-hari. Kayak kita bisa melihat ada contoh kasus seorang pengemudi beca bisa membesarkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Betul. Itu dari hitungan rasio aja bagaimana cara membayarnya, bagaimana kasih makannya gitu. Pintar kamu. Nggak Contoh, kebayang. kita kadang-kadang berpikir, dia cuman UMR, anaknya sarjana. Dia cuman dagang asongan, Dagang asong. anaknya bisa kuliah, Masya Allah. punya rumah, punya beca, Ya. punya bajai, pakaian layak. Dari mana? Kalau kita pikir, kok bisa ya? Tapi itulah matematikanya Allah. Makanya wayar suku min haitsu la yahtasib. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Mama yattaqillah yaj'al lahu mahrojan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak 23. Ayat 2 dan ayat 3. Siapa yang takwa kepada Allah, sesulit bagaimana kehidupan, solusinya pasti ada. Takwa. Yang takwa kepada Allah, sesulit bagaimanapun kehidupan, rezeki datang dari arah tidak pernah kalian duga. Masya Allah. Inilah yang terjadi, kita semua pasti mengalaminya karena Allah berjanji tidak pernah mengelak dari janjinya. Makanya makin dekat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kerjakan perintah Allah, hindari yang dilarang oleh Allah. Insya Allah matematikanya Allah tetap berlaku buat kita, insya Allah. Oke deh, kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya. Dan jamaah tentunya kita akan masih membahas mengenai matematikanya Allah yang luar biasa. Pertanyaan Anda yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, Zara. Ya, Silakan. pertanyaan ya. Baca pertanyaan dari Instagram biar Mama akan menjawab. Oke, nih, Ma, pertanyaan yang pertama yang dipilih dari Zaidan Karami. Zaidan Karami. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Saya Zaidan. galau nih, Mah. Saya ingin segera menikah dan sudah punya calon. Tapi saya masih ragu nih, Mah. Terutama untuk biaya hidup dan nafkah keluarga setelah nikah. Saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan, menikahlah maka kamu akan kaya. Tapi rasa khawatir saya ini menyebabkan saya jadi ragu-ragu menikah, Mah. Bagaimana ya agar saya yakin dengan rezeki Allah ya, Mah? Terima Itu kasih. bukan hadis, tapi ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran.
Allah berfirman, nikahkanlah laki-laki yang belum punya pasangan, perempuan yang belum punya pasangan, budak-budak belian kalian yang sudah layak untuk menikah. Kalau mereka miskin, aku berikan kecukupan. Survei membuktikan. Ketika kalian belum menikah, rezeki buat sendiri. Begitu menikah, istri kalian makan nggak? Makan mah. Kan? Punya pakaian nggak? Punya. Sehat nggak? Alhamdulillah. Diberikan oleh Allah anak. Keumpanin tuh anak kalian. Umpanin mah. Itu dia rezeki yang Allah jamin. Masya Allah. Makanya jangan takut, hidup kita karena Allah, rezeki karena Allah selama kita bergerak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Siapa yang bergerak di muka bumi ini, rezekinya dijamin oleh Allah, jaminan. Selama dia hidup, rezekinya ada. Ya. Tapi kalau waktunya mati sudah datang, diinfus nggak bakal masuk. Ya Allah. Walaupun pakai corong yang suka di blender tuh di dokter tuh, itu Enggak. nggak bakal masuk. Pasti membel keluar karena rezekinya sudah habis. Sudah habis. Masya Allah. Waktu sendiri berdua. Jaminan rezeki. Waktu sendiri berdua ngekos, pas Ya. udah menikah Ya. bisa ngontrak rumah berdua. Contoh Sampai begini. Bisa beli rumah gitu ya, Bang. Misalnya, Mama pengen beli lemari. Lagi harga lemari 1 juta, nggak kebeli. 5 tahun kemudian harga lemari 5 juta. 5 juta. Kok kebeli? Iya. Ya kan? Kok bisa? Itulah matematikanya Allah. Iya, iya. betul. Artinya pada saat itu belum saatnya saya punya lemari. Iya, iya benar. Makanya jangan maksakan diri. Kalau belum waktunya jangan maksain ya, Bang. Betul, Iya. sesuai kemampuan. Ma, kalau yang ini mah, kalau berita tadi pasti bikin Mbak Anggi encok. Tapi kalau ini nama Instagramnya encok kambuh mah. Ya. Oh, encok kamu. Kata si encok kambuh, galau nih mah. Ya, encok. Mah, kok saya tidak mengalami yang namanya matematikanya Allah ya? Mengabdi sama orang tua udah habis-habisan, beribadah juga udah nonstop, sedekah juga udah jalan terus. Tapi kenapa hidup saya gini-gini aja ya mah? Apakah saya termasuk orang yang kurang bersyukur? Apakah saya berdosa seuzon nih mah sama Allah mah? Boleh jadi. Suuzon dengan manusia aja dilarang, apalagi suuzon Sama dengan Allah. Ya Allah. Anda silahkan lihat Al-Hujurat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang yang beriman, jangan berburuk sangka. Sebagian buruk sangka adalah dosa, apalagi buruk sangka kepada Allah. Pada Allah. Kalau Anda ngurus orang tua, sedekah niatnya buat dunia, diberikan dunia. Tapi kalau niatnya karena Allah, terserah Allah diberikan apapun. Iya mah. Sekarang saran saya buat Anda, robah niat Anda. Rubah ya mah. Ngurusin orang tua karena Allah. Atau boleh jadi belum saatnya kayak tadi lemari. Betul. Harga 1 juta, Mama pengen lemari tiap lewat, tuh toko lemari gue liatin. Belum. 5 tahun kemudian harga lemari yang model begitu kurang lebih 5 juta kok bisa kebeli. Kebeli, Masya Allah. Artinya sekarang Anda masa ujian. Masa Masa percobaan. menanam. Belum saatnya datang kepada Anda apa yang Anda inginkan. Kenapa? Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap buruk kayak sekarang, tidak nyaman, udah capek ngurusin emak segala macam. Boleh jadi hikmahnya banyak, kebaikan buat kamu. Sesuatu yang kamu anggap baik, disukai, pengen sekarang, pengen kaya, pengen segalanya, boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Makanya bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur Anda sadar ngurusin orang tua, Anda bersedekah. Suatu saat, ada saatnya Allah berikan yang terbaik, bahkan di luar akal sehat kita. Kok bisa ya? Iya mah. Mungkin Anda sekarang saatnya sedang menanam, nanti akan ada saatnya menuai. Betul. Mungkin juga Allah memberikan rezeki tidak berupa yang harta terlihat, tapi juga Sehat kesehatan. walafiat, Bisa merawat orang tua. ketenangan batin, Ketenangan ngurusin batin. orang tua. Banyak orang yang orang tuanya sudah meninggal dunia pengen ngerawatin orang tua, tidak ada. Itulah diantaranya Anda bersyukur. Masya Allah, lagian sama orang tua masa hitung-hitungan ya mah. Toh juga waktu pas kita kecil mana ada orang tua nih, kamu udah saya susu kasih susu. Makanya udah saya artinya kasih Mamah ini, bilang ya, dia Mah. tuh niatnya karena dunia. Gitu. Itu benar-benar Berbuat baik sama orang tua pengen dibalas dengan ini, itu salah. Itu salah. Niatnya karena Allah, terserah Allah apa yang diberikan kepada kita. Allah tahu mana yang terbaik buat kita, yang buruk buat kita. Itu Al-Baqarah 216. Masya Allah, Al-Baqarah 216. Nah, mungkin nih mah matematikanya Allah dalam hal usia juga nggak bisa ketebak ya mah. Nggak bisa. Karena ada yang muda, qadarullah, innalillahi ya mah ya. Karena begini, yang namanya hidup mati kan urusan Allah. Ya.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Jadi bukan soal panjang umur, pendek umur. Umur yang ada dipakai di amal yang baik enggak? Masya Allah. Semua kita mau mati. Iya mah, camat. Tapi tidak tahu kapan datangnya kematian. Setakut bagaimanapun dengan kematian. Semenghindar bagaimanapun dengan kematian. Kan pasti mati. Pasti mah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat 8. Katakan Muhammad kepada segenap manusia, kematian yang kamu lari daripadanya. Niscaya kematian datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati, kamu kembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kalian lakukan sekarang. Semua kelihatan. Kelihatan semua. Makanya niatnya hanya karena Allah, dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Itu yang benar. Masya Allah. Dipertanggungjawaban kalau kita mati. Iya. Ya. Mah, memang kita kan beribadah, dalam beribadah niatnya memang diwajibkan karena Allah ya, Mah ya. Harus lillahi ta'ala. Tapi kadang niat terbesit juga nih, niat ingin hitung-hitungannya Allah nih. Artinya apa kita nanti jadi tercampur tidak jadi lillahi ta'ala, tapi karena memang ada perhitungan-perhitungannya gitu loh, Pak. Maksudnya? Gini nih, Pak. Kita ibadahkan karena Allah. Niat karena Allah. Terus kita ibadah niatnya karena Allah, tapi ada sesuatu yang nempel buat dunia. Iya, misalnya ya hitung-hitungannya Allah. Berharap hitung-hitungannya Allah nih, matematikanya Allah nih. Misalkan itu tadi makanya akhirnya sampai terpikir. Misalnya Al-Waqi'ah biar kaya. Iya. Surat Duha biar kaya misalnya. Ya. Boleh kita berharap surga? Boleh. Coba bedu lihat di dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya surga langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Boleh berharap kebaikan dari Allah, pertolongan dari Allah, surga dari Allah. Yang tidak boleh khusus buat dunia. Punten misalnya. Rajin baca Waqi'ah biar banyak rezeki. Nah, nggak ada karena Allah. ya Allah. Rajin sholat duha biar terbuka lebar rezekinya. Ini salah. Salah ya, Mah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Hud ayat 15. Siapa yang berharap dunia dan semua perhiasan hidup dalam dunia, aku berikan dengan sempurna, tidak akan dirugikan sedikit pun mintanya dunia. Makanya yang benar karena Allah, buat akhirat kita, dunia pasti ada. Dunia pasti ada, Mah. Ibaratnya gini peribahasa mah. Kalau kita nanam padi, rumput tumbuh nggak? Tumbuh. Padi ini akhirat. Kalau kita nanam rumput, padi numbuh nggak? Enggak. Maksudnya apa? Apapun yang kita lakukan, ibadah mahdoh, ibadah guer mahdoh. Karena Allah, dunia pasti ada. Kita jangan jauh kiai-kiai hebat luar biasa. Yang punya pesantren, santrinya ribuan orang, gratis makan semua. Masya Allah. Gedung pesantrennya kebangun dengan bagus. Iya. Kesehatannya terjaga. Ini dia yang Mama maksud. Kalau kita nanam padi, rumput numbuh. Karena Allah berikan rezeki. Ya. Bayangkan berapa ribu santri. Iya, coba. Makanya kalau orang niatnya hanya karena Allah mudahkan segala urusannya, maka duit dunia yang ngejar dia, bukan dia yang ngejar duit. Masya Allah, amin. Itulah ya, Mah. matematikanya Allah. Bukan kita yang nyari duit, bukan kita yang nyari dunia, tapi duit yang ngejar-ngejar kita, tapi dunia yang ngejar-ngejar kita. Kalau kita karena Allah, Kalau karena makanya Mama sebagai orang tua nyaranin, hati-hati, bulatkan niat, tekadkan niat, luruskan, hanya mengharap ridho. Ridhonya Allah. Masya Allah. Harap ridho Allah, ntar kita insya Allah dikejar-kejar rezeki. Wah. Dikejar-kejar rezeki. Rezeki yang ngejar. Saya dikejar Iya. rezeki. Oke. Silakan Zara. Ya, jadi kita harus utamain Allah, maka Betul. nanti Allah akan menebar rezeki juga sama kita. Allah ya. segala-galanya. Seperti rezeki-rezeki yang melewat berikut ini, jamaah. Untuk itu jangan kemana-mana ya, kita saksikan dulu yang melewat. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede.
Ada lagi Zara? Ada dong. Instagram ada? Oh. Mangga, silakan Zahra. Iya, ini pertanyaan banyak banget nih mah, tapi yang dipilih nih salah satunya ada dari Irfan Riesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih mah. Ada apa? Bagaimana hukumnya kalau kita bersedekah karena ada hajat atau keinginan dengan harapan Allah nanti ganti sedekah ini dengan sesuatu yang lebih besar dan yang sedang kita inginkan. Hampir Gimana? sama dengan pertanyaan Budi tadi ya. Iya. Sama dengan pertanyaan Bedu. Kalau Anda niatnya karena dunia, biar saya punya hajat dikabul oleh Allah. Artinya kalau tidak dikabul oleh Allah, kecewa nggak? Kecewa. Contoh konkret. Ini bukan ngomongin, survei membuktikan biar contohnya gampang. Caleg-caleg nyumbang masjid, Iya, Ma. karpet, nyumbang sound system. Berharap dipilih dari RW sana. Ternyata RW sana tidak memilih dia. Seorang pun. Dan dia kalah, kecewa nggak? Kecewa. Tidak sedikit, soundnya diambil. Karpet jadi. Karpetnya diambil. Diambil, Karena Masya Allah. dia memberikan sumbangan bukan karena Allah. Tapi ingin mendapatkan pangkat jabatan keduniaan. Duniawi aja Betul. ya mah. Masya Itu yang Allah. Jalanan ditembok lagi. Iya. Ditutup. Iya ditutup jalanan. Sebenarnya Allah tuh punya hak prerogatif untuk memberikan kepada siapapun, apapun ya Maya. Makanya kita hanya mengharap ridhonya Allah saja ya Maya. Kalau Allah ridho apapun pasti akan diberikan. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah meluaskan rezeki buat orang. Allah menyempitkan rezeki buat orang. Kepadaku kalian kembali. Malaikat Bedu Ya. tiap pagi menjelang subuh datang tiap orang 2 malaikat. 2. Dua, Masya Allah. 1 malaikat berdoa, ya Allah, orang ini rajin bersedekah, gantikan lebih banyak, lebih melimpah ruah daripada jika yang kemarin. Amin, kata malaikat yang lain. Allah. Malaikat yang satu bilang, ya Allah, orang ini pelit. Maka sempitkan rezekinya, sulitkan kehidupannya. Amin. Makanya jangan jadi orang koret. Begitu. Nauzubillah min zalik ya mah. Dan itu nyata. Ih nyata banget mah, Masya Allah. Makasih banyak ya Mah tausiahnya Mangga. Mama hari ini ya. Seperti yang tadi disampaikan Mama, bahwa kita harus melakukan segala hal, amal perbuatan kita, kebaikan di dunia ini berlandaskan hanyalah niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nantinya berkah karomah dari Allah akan hadir pada kita di dunia ini dan juga pastinya bekal untuk kita di akhirat nanti. Yuk Mama, pimpin doa yuk Mah untuk kita semua. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli ibadah. Mengerjakan segala perintah-Mu. Menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami apapun yang kami lakukan niatnya hanya untuk-Mu ya Allah. Libtighai mardatillah. Hanya mengharapkan ridho dari-Mu. Orang lain memuji maupun tidak memuji, kami tidak menghiraukannya. Yang penting Engkau ridho dengan apa yang kami lakukan. Dengan ibadah kami, dengan sedekah kami, dengan kebaikan-kebaikan kami, semuanya hanya karena-Mu ya Allah. Kami yakin Engkau akan memberikan balasan sesuai dengan janji-Mu ya Allah. Amin. Karena Engkau maha menunaikan janji. Engkau menerima ibadah kami. Karena kami pun ibadah hanya untuk-Mu ya Allah. Seandainya di antara kami yang ibadah hanya karena dunia, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, sadarkan kami untuk meluruskan niat kami hanya mengharap ridho dari-Mu ya Allah. Karena kami yakin semuanya akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu kelak di yaumil akhir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Bali terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan saya ingatkan juga pemirsa jangan lupa setelah ini akan ada program Hidup Sehat yang akan memberikan informasi tentang kesehatan untuk kita semua agar kita bisa menjalankan gaya hidup dan juga hidup yang lebih sehat. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.